Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas antum fuqara'u ila Allah. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Yang hormati para dani tuan guru, yang hormati pula para asatizah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang insya Allah kemuliaan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, yang ngiring ucapan kepada sida Allah subhanahu wa ta'ala sasampun ngicanin pelungguh tiang umur, ngicanin pelungguh tiang kesehatan, ngicanin pelungguh tiang iman, sehingga pelungguh tiang pulih rauh hadir ilik tau semulia niki untuk bersama-sama memperkuat keimanan tiang pelungguh. Selawat serta salam mari kita sama-sama aturkan atas junjungan alam Nabi tiang pelungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah tiang pelungguh berada menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membaca selawat kepada beliau. Semoga beliau mengingat tiang pelungguh nanti di hari kemudian menjadi umatnya. Para hadirin hadirat yang insya Allah kemuliaan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pelungguh tiang sampun selesai melaksanakan perang dengan nafsu, hawa nafsu tiang pelungguh, yakni perang yang sangat besar, jihad yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu dia pulang dari suatu peperangan, dia mengatakan masih waktu selesai wah perang lagu masih narak perang sah lebih belik manik Rasulullah. Kedua si sahabat Nabi ini ya Rasulullah, yakni menghadapi ibadah puasa. Nah kembali nampun tersuk kena perang melawan ibadah puasa, sehingga ibadah puasa ni ke enggak berperang ni ke adalah hawa nafsu. Jadi lamun tiang pelungguh ni ke bau lawan saran hawa nafsu ni ke, insya Allah tiang pelungguh menjadi orang yang menang berperang di dalam melawan hawa nafsu. Nah lagu makin berbicara tiang pelungguh adit setahun adit menang terkena perang atau adit, tentu tiang pelungguh niki perlu mempunyai cara berbicara. Tersuruh sida-sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhasabah min debarang adit nabiaran uji diri, telik diri.
Nah, muhasabah ni ke para jamaah sekalian terbagi jadi telu macam. Pertama, muhasabah sak berurusan dengan Allah Ta'ala. Kedua, muhasabah sak berurusan kanca sesama makhluk, sama manusia. Sak ketelu, muhasabah sak berurusan dari diri sendiri. Nambe sak terkena muhasabah sak bersama berurusan kanca desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni contoh tiang pelungguh misa sendikman depiran gawe ibadah puasa sering terbolong-bolong sembahyang, atau sering terlupa kepada sida Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sering tergawe larangan-larangan Allah. Nah, lamun seuah gawe saran ibadah puasa nike mun inget entan nike engkah tegawe setelah ibadah puasa, berarti tiang pelungguh nike termasuk menang dalam melawan hawa nafsu. Nah, lamun malik gawe aja nike suah seibadah puasa, berarti pelungguh tiang hanya mendapat lapar dan haus saja, sesuai menandikan desida Rasulullah, luwe nilai umat ndik mau pahala puasa, hanya dia mendapat lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Kedua, muhasabah antara manusia, hubungan dengan manusia. Sendikman bulan puasa misal tiang pelungguh girang umpat dengar, tiang pelungguh girang fitnah dengar, tiang pelungguh berdua kesalahan oleh dengan salahin. Namun sewah sebulan puasa ni ke selesai bulan puasa engkah tegawe esamarat ni ke, insya Allah ia dengan termasuk menang dalam melakukan hawa nafsu. Saketelu, muhasabah sailik diri sendiri. Muhasabah sailik diri sendiri, ingat tentang diri sendiri. Wah gawe, wah lupa sendiman ke puasa pirang, ndik puas sembahyang, atau girang adik-adik sembahyang, atau girang sombong, atau girang riak. Sifat-sifat nike ia saat ngiring terteteh si hawa nafsu nike, lamun sewah pelungguh tiang melaksanakan ibadah puasa engkah tergirang marah nike, ia termasuk dengan sak napiaran, dengan sak menang ini dalam melawan hawa nafsu. Nah, lamun wah pelungguh sami tegican sida-sida Allah Subhanahu wa Ta'ala menang melawan hawa nafsu, insya Allah ia terjadi sida-sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga saat tepian lawan aran babur riang. Lema ia nika oleh ya terpanggil ini saya juga sak menang dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, lalu kedua, para jamaah sekalian, musa selanjut wasa gawe wasa selesai ibadah puasa marata ruan tadah niki mu perlu satu barang aran istiqomah dindik tesat ini bulan puasa doang terjaga be saruan pegawaian dan niki adin sak selanjut. Nah, lamun hanya ini bulan puasa doang terjaga ibarat selesai bulan puasa aja malik tegawai niki aja ndik teparan aran dengan menang. Nah, jadi seteparan dengan menang adik sa istiqomah mbintat sa gawe oleh bulan puasa. Andin bulan puasa ni ke girang pelunggum sami baca Al-Quran, lanjutkan setelah ibadah puasa. Andin bulan puasa ni ke girang pelunggum sami lumbar lalu nuntut ilmu, setelah ibadah puasa ngiring lanjutan. Andin bulan puasa pelunggum sami girang bersedekah, setelah bulan puasa ngiring lanjutan. Adin sa istiqomah. Nah, lamun wah istiqomah maranika
ia satebaran aran puasa nika, ia satebaran aran puasa Nabi yang tebaran puasa tingkat sak kedua. Malamun puasa tingkat sak pertama jamara baru nika hanya sekedar tiang pelunggung menahan lapar dan ngenam doa, taman rojok tingkat pertama. Lamun tingkat sak kedua adit lanjutan puasa mata, puasa bewe, puasa ima naik nika adit lanjutan setelah bulan puasa sampai akhir ayat tiang pelunggung nika, barulah orang itu namanya orang yang istiqomah. Para jamaah yang insya Allah temuliang sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, manik besida Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam hadis kudusi, ya ayyuhan nas antum fukara'u ilallah, manik besida Allah, manusia selapu adalah antum fukara, selapu menu adalah mengharap sesuatu kepada Allah. Arti Nabi para jamaah sekalian, adin setiang pelunggung butuh menghadap di dasida Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas nih kita suruh manusia selapu meni anu butuh jawab dasida Allah, bukan Allah yang butuh terhadap tiang pelunggung. Nah oleh sebab nika para jamaah sekalian, karena tiang pelunggung butuh tiba desida Allah subhanahu wa ta'ala, perlu elik tiang pelunggung niki mengikuti Nabi run perintah desida Allah dan perintah desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misal, namun tiang pelunggung butuh mojok nabiaran, mojok bupati misal, selaku perintah bupati lalu ikuti, butuh mojok perintah kepala desa, Nabi jauh minta perintah disuruh si kepala desa masih lalu turuti. Namun mungkin butuh daripada sida Allah subhanahu wa ta'ala adik saturut Nabi ruan turut selaku perintah desida Allah. Sehingga kembali para jamaah sekalian, Nabi ruan amal ibadah tiang pelungguh tentu ya daik doang era elek hari kemudian. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Berembi-rembi kekocek namal perbuatan sesolah masih ya terpegitak sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala era ele hari kemudian. Berembi-rembi kekocek masih pegawaian salenge masih ya terpegitak doang era ele hari kiamat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sangat isin penting, sangat isin perlu satepatan aran amal jariah. Sehingga sehingga amal jariah nike ia satu-satuna yang pelungguh ya bani belal ya bani bele tiang pelungguh ilik alam barzakh sampai hari kiamat. Muarabira macam para jamaah satebaran aran amal jariah nike. Amal jariah nike para jamaah sekalian arah pitu macam. Bahkan Rasulullah mengatakan, iza mata banu Adam in qata'a amaluha illa min salasin. Rasulullah mengatakan 3, wa waladun salihun wa amalun jariyah. Nah makin amal jariah ni arah pira macam, arah pitu macam. Mbe satebaran amal jariah sapitu macam. Pertama pelungguh sami misal nabiaran pelungguh sami misal wakapan Al-Qur'an. Mu Al-Qur'an ni ke taji si dengan loe dengan Al-Quran ni ke sebab dengan tahu ngaji, jadi setiap berumbuk lain terbaca Al-Quran ni ke berarti mengalir amalan bacaan ni ke ojok tiap pelungguh satu oleh Arab bangsa. Kedua dengan satahu ngajahan, dengan tahu ngajahan agama,
tahu najang dengan Al-Quran mulai oleh alif bata misal sampin tahu ngaji dengan nika lemak murid nika malik ngajahan malik murid nika ngajahan selanjut nika berlanjut ia aran amal jari sampai telur peluang sami pihak sumur ili sumur atau lingkup yang peluang sami pihak mumebing dengan tetap baik ai timak muah meninggal dunia peluang sami ini ke masih timak muah ili alam barzah tahun tiang peluang ini ke masih tetap mengalir searan amal jariah. Namun lamun pihak sumur dia tutup ni kawan tutup sumur nanti sandi terbaik tai isi tengah padahal itu amal jariah bing dengan baik. Jangan aib ni kena ini bing dicar sudah Allah. Sekeempat, apabila dengan ni talat lulun kayu Demen wah talat lulun kayu meninggal dunia dengan nika berbuat kayu nika selama terbau si dengan buat lulun kayu nika ngalir amalan pahalan ojok tiang pelunggun sa elit dalam pelunggun. Sakeliman pelunggun sami dirang piat labah isi tengah lek jok bangkat setiap nara air liwat ilik labah nika sak pari tetalatan dengan tetap mengalir masih amal nika masuk ojok dalam kubur tiang pelunggu. Dari marah nika entah pengiring ya beramal adin sak termasuk amal nika amal jariah. Namun sak terakhir para jamaah sekalian tiang pelunggu niki tentu mumpung makin niki bulan nabiaran bulan Syawal yakni tempat tiang pelungguh saling memaafkan dari atas mimbar niki tiang ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin sehingga kemben sehingga saling memaafkan niki para jamaah sekalian sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tepiat contoh sida-sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bernama Malik ibnu Dinar. Malik ibnu Dinar niki mempunyai seorang sahabat yakni seorang budak cahaya. Malik ibnu Dinar ini kebetulan dia mau pergi ke Yaman. Dia mau pergi ke Yaman yang lalu bertablik ojok negeri Yaman. Menapi unin kena budak ni kan mun titipan barang-barang ni ke le sahabat budak ni ke demen waktu titipan barang-barang ni ke lagu budak ni kan din mele isi wayan amanat tertitipan isi Malik ibnu Dinar din mele tetawon isi senina anak entan tertitipan barang mun buka barang ni ke le julun balik. Akhir Malik ibnu Dinar pergi ke Yaman lalu bertablik. Seuah satulak Malik ibnu Dinar sahabat sahaya ni ke sudah meninggal dunia. Mumbi lain yang beda harta benda dinar tahun pada suatu malam Malik ibnu Dinar datang bermunajahat terhadap Allah Subhanahu wa taala di muka Ka'bah. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di muka Ka'bah pada satu malam yang di malam Jumat. Dia minta, ya Allah berikanlah kami petunjuk di mana tempat sahabat saya menaruhkan barang-barang saya. Setelah 3 malam berturut-turut Malik ibnu Dinar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terdengarlah suara mengatakan, Malik ibnu Dinar, lamun sahabat menu sahabat dengan sholat ja antih tele satu barang aran baydok
lamun sahabat jiwa sahabat dengan lengek ja ndik terima sida-sida Allah Subhanahu wa taala ja tu barkut lai boyak unin suara ni ke datang. Akhir Malik ibn Dinar seperti datang malam Jumat lagi, datang dia ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, mohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil roh temannya di sana, dia tidak menjumpai roh temannya di Ka'bah. Akhirnya dia pergi ke Yaman yang namanya Barkut. Sampai di Yaman, sampai malam Jumat, dia panggil rohnya di Yaman, ketemu dengan roh sahabatnya itu. Dia bertanya, sahabatku, kenapa kamu dibawa ke sini? Apa sebab mampu mendik terima jiwa? Apa sebab mampu mendik terima roh sida-sida Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya sahabatnya mengatakan, oh arak lain amak sai, ndek kuah lalu silaturrahim, ndek kuah lalu ziarah arwah sama mati. Mulai mak lalu sampean kojok amak sai kenu indengang ampun maaf, entah ndik mau datang lalu ziarah. Muharta benda menumbuk tuka entu le julun balik. Akhir Malik ibn Dinar pergi, dia menyampaikan amanat dari sahabatnya ke pamannya itu. Setelah itu dia cari lagi roh sahabatnya itu di Baydha, yaitu di muka Ka'bah. Akhirnya dia panggil roh sahabatnya di muka Ka'bah, dan roh sahabatnya itu menyahut. Artinya para jamaah sekalian, beremberuan pun keenteng keremeh entat pikiran isi tiang pelungguh searan nginding ampun searan berziarah ojok sesama manusia nike sangat belik manfaat didik tiang pelungguh. Contohnya mara baru sekedar ndik lalu ziarah ojok amak sainda roh nanti ente terima sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Dari para hadirin jamaah senamian, mudah-mudahan ada manfaat dari tiang khususnya dan dari pelungguh sami umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lamun arak tata cara tiang saya salah, unikanan tiang saya menyinggung perasaan pelungguh sami, tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.